Halo teman-teman Ustadz yang soleh dan soleha. Sekarang pembelajaran kita masuk pada tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Dan subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kemudian fokus pembelajaran kita pada hari ini yaitu bahasa Indonesia. Materi kita hari ini yaitu adalah wawancara. Nah, teman-teman semua pasti sudah sering dengan mendengar wawancara. Apa itu wawancara? Nah, pasti teman-teman juga sering menonton di TV orang yang sedang berwawancara. Nah, wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancara disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Nah, teman-teman Ustadz yang soleh dan soleha, dalam kita melakukan wawancara itu ada dilakukan secara berkelompok atau memiliki beberapa orang narasumber, dan wawancara dilakukan secara tunggal, yaitu hanya membutuhkan satu orang narasumber. Sebelum melakukan wawancara, tentukan topik wawancara terlebih dahulu. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Saat wawancara, lakukanlah hal-hal seperti berikut. 1. Mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. 2. Ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. 3. Catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Dan yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Teman-teman semua, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat wawancara, yaitu pertanyaan yang diajukan sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami, serta penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Nah, teman-teman semua, jadi kalimat yang akan kita ajukan kepada narasumber yaitu dengan kalimat efektif dan mudah dipahami oleh narasumber agar wawancara kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya, cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Perhatikan fungsi penggunaan kata tanya berikut. Yang pertama, kata apa. Apa berfungsi untuk menanyakan peristiwa yang terjadi. Kata apa dapat digunakan awal wawancara. Contoh pertanyaan, apa hewan yang Bapak pelihara? Kedua, kata berapa. Berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaan, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Ketiga, yaitu kata siapa. Siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat pada dalam peristiwa. Contoh pertanyaan, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? 4. Kata di mana. Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaan, di mana Bapak membeli makan hewan? 5. Kata kapan. Kata kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaan, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? 6. Kata mengapa. Kata mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa.
Contoh pertanyaan, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Dan 7. Kata bagaimana. Kata bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Baik teman-teman Ustadz yang soleh dan soleha, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang wawancara. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman Ustadz yang soleh dan soleha, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.